Pembina itu identik dengan alam terbuka. Oleh karena itu, pembina harus betul-betul menguasai alam terbuka, dan alam terbuka dipakai untuk metode pendidikannya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang pembina pramuka, kalau iya belum dikatakan pembina pramuka jika belum mengenal alam terbuka. Karena alam terbuka adalah salah satu unsur metode pendidikan, metode kepramukaan yang betul-betul harus dilakukan oleh seorang pembina pramuka. Oleh karena itu, pembina pramuka harus sering ke alam terbuka dan dia tahu betul tentang karakteristik alam terbuka. Bagaimana cara mengidentifikasi alam terbuka? Nah, mau tahu? Yang pertama, lihat tujuannya. Tujuan pembinaannya apa? Tujuannya adalah mengeksplorasi pohon-pohon yang ada di alam. Atau tujuannya adalah mengeksplorasi batu atau air terjun. Atau apa? Jadi langkah pertama, lihatlah tujuan. Tujuan itu teramat penting, dan tujuan itu sebagian besar ada di syarat kecakapan umum atau SKU. Dilihat dulu tujuannya apa, kompetensinya apa yang harus diharapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang akan melakukan tujuan itu? Siapa yang akan mencapai tujuan itu? Apakah dia penggalang ramu, atau penggalang rakit, atau penggalang terap, atau siaga, atau penegak, bantara, laksana, atau pandega. Jadi dilihat siapanya. Nah, yang ketiga, itu yang harus dilihat materinya apa. Alam terbuka apa yang akan dieksplorasi. Alam terbuka apa yang harus dilakukan. Harus diidentifikasi tingkat kecukupannya. Yang kedua, tingkat kepraktisannya. Yang ketiga, tingkat bahayanya. Kemudian, apakah alam yang akan kita pakai sebagai eksplorasi itu memiliki kelimpahan sumber belajar? Kalau iya, bagus. Nah, yang keempat, dilihat risikonya. Apakah risikonya sangat tinggi? Contoh di musim hujan, di lereng sebuah gunung, otomatis kalau dia di atas pukul 12 punya risiko bahaya sehingga timingnya harus pagi. Atau batunya licin atau tidak. Atau pohonnya ini mau tumbang atau tidak. Risikonya diperhatikan. Manajemen risiko itu sangat penting. Kalau terjadi apa-apa, evakuasinya kemana? Lalu kalau terjadi sesuatu, apa yang harus saya lakukan? Dan sedapat-dapatnya punya zero risiko. Risikonya tidak ada, malah justru menjadi sebuah media yang membanggakan. Nah, kalau sudah risikonya diamati, yang kelima, tekniknya seperti apa? Ya, tekniknya seperti apa? Apakah dibuat sebuah permainan? Apakah dibuat kuis? Ataukah dibuat pendalaman lebih jauh? Ataukah meningkat? Dan seterusnya. Itu teramat penting dilakukan oleh pembina ketika berada di alam terbuka. Setelah itu baru ditentukan timingnya. Seberapa lama di alam terbuka itu. Lalu dia akan menguasai apa, tingkat kekerasanannya, tingkat kebetahannya seperti apa. Jadi alam terbuka itu sangat menentukan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Seperti apa evaluasinya yang dikatakan berhasil? Indikatornya tentunya mengacu pada tujuan.
indikatornya mengacu pada tujuan. Kemudian dievaluasi bagaimana respon peserta, senang atau tidak senang, bangga atau tidak bangga. Kemudian dievaluasi juga apakah alam itu betul-betul memberikan kekuatan bagi anak, apakah risikonya betul-betul terjamin dengan bagus setelah dilakukan tadi, dan seterusnya. Jadi pembina pramuka harus dekat dengan alam terbuka. Jangan malah alam terbuka itu dihindari, ya, dihindari karena takut risiko. Padahal alam terbuka itu dia bersifat tetap dan dia memberikan kekayaan sumber belajar yang tinggi kalau dimanajemeni dengan bagus. Jadi letaknya adalah manajemen risiko. Oleh karena itu pembina pramuka harus betul-betul sering ke alam terbuka sampai mengenali bagaimana karakteristik alam terbuka itu. Sampai tahu dan betul-betul membanggakan. Alam terbuka tidak akan memberikan kekuatan yang besar bagi kita, kecuali kita memberikan sentuhan yang besar, mendalami dan bereksplorasi dengan alam. Demikian Anda pasti bisa. Selamat menjadi pembina pramuka. Salam pramuka. Audio Jungle. Audio Jungle.